Ini lapisan catnya sudah kayak wafer ya lur, berlapis-lapis sampai ratusan lapis ini kayaknya. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke lur, di video kali ini kita mau mengerjain project RI King ya lur. Ini bodi dan tangki RI King seperti ini. Untuk keadaannya ini sudah berlapis-lapis catnya, bekas pilok, bekas kompresor dan lain-lain sudah menumpuk menjadi satu. Dan untuk penanganannya di sini untuk tangki akan kita remover pastinya lur. Di sini saya menggunakan paint remover dari Niken seperti ini. Ini 1 liter isinya. Nah oke lur, sekarang untuk cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya yaitu tinggal tuangkan saja ke bagian media yang akan kita remover catnya. Tuang seperti ini lalu kita ratakan menggunakan kuas. Untuk nuangnya jangan terlalu sedikit ya lur, nanti tidak mempan kalau catnya sudah terlalu tebal. Seperti ini sudah mulai melepuh setelah kita diamkan selama beberapa menit sambil dijemur pastinya ya lur. Setelah melepuh di sini akan kita coba kupas untuk catnya itu seperti apa keadaan dari tangki aslinya ya lur. Dan ternyata di sini masih ada lapisan lagi di bagian bawahnya, ada warna putih, silver, hijau dan epoksi. Jadi sudah banyak sekali. Ini saya tuang remover lagi sampai seperti ini. Karena memang catnya sudah sangat tebal ya lur. Ini kita remover sebanyak 3 kali dan hampir menghabiskan 1 kaleng remover dalam 1 tangki saja. Ini warnanya banyak sekali dan ada dempulannya juga seperti ini. Ini kita kupas total biar kaleng lagi ya lur untuk tangkinya. Kemudian untuk membersihkan cat yang masih tertinggal itu bisa menggunakan amplas. Di sini saya menggunakan amplas ukuran 240 untuk membersihkan cat yang tertinggal di bagian tangki ya lur. Lalu untuk di bagian bodi plastiknya di sini saya lepas dulu untuk stikernya, kemudian tidak kita remover ya lur. Di sini kita amplas menggunakan amplas ukuran 120. Amplasnya sedikit lebih kasar karena ini memang catnya tebal, jadi kita habisi catnya itu menggunakan amplas ya lur. Bisa dilanjut menggunakan amplas yang lebih halus ukuran 240. Besok kita reset untuk remover bodi plastik ya lur. Kalau remover doang nanti bisa meleleh bodinya. Nah oke lur, di sini untuk tangkinya sudah bersih seperti ini. Kemudian di tahap awal, di step awal kita menggunakan epoksi dari Niken, PU Primer Surfacer dari Niken ya lur, dengan perbandingan 41 dan thinner 20 sampai 50%. Cuman di sini saya menggunakan perbandingan 4 PU Primer Surfacer, 1 hardener dan sekitar 30% thinner ya lur. Jadi agak kental. Untuk thinner di sini saya menggunakan thinner PU pastinya karena memang ini akan full PU di tahapan epoksinya. Nah oke lur, untuk pengaplikasiannya biasa di sini saya akan menyemprotkan sebanyak 2 lapis sampai rapet. Jadi untuk pengerjaan tangki dan plastik bodi motor itu sama ya lur. Kita menggunakan epoksi yang sama dan juga perbandingan yang sama pastinya. Untuk kriteria dari PU Primer Surfacer dari Niken ini enak ya lur, dan yang pasti cepat kering. Di sini kita aplikasi sebanyak 2 lapis sudah rapet. Untuk bodi juga sama. Di sini bodi saya aplikasikan sebanyak 1 lapis saja. Lalu kemudian untuk pengeringan di sini kita keringkan selama 6 jam dan ini sudah terlihat untuk bagian yang gerong dekok atau penyok ya lur. Ini akan kita dempul. Jadi untuk proses pendempulan itu di atas epoksi ya lur. Pendempulan yang benar itu di atas epoksi. Jadi epoksinya sudah kering. Di sini untuk pengeringan saya keringkan selama kurang lebih 6 jam untuk epoksi atau primer surfacernya. Setelah itu baru bisa kita aplikasikan dempul. Di sini untuk pendempulan memang saya tebelin, jadi saya langsung tebal. Kalau dempul itu tidak bulan baleni atau tidak berulang. Jadi kita tumpuk atau kita popoi sampai tebal seperti ini. Kemudian untuk pengeringan dempulnya itu harus benar-benar kering ya lur, baru diamplas. Di sini saya keringkan dempulnya selama 3 jam.
Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ke pengamplasan. Untuk pengamplasan di sini saya menggunakan kayu biar tidak panas tangannya, karena di sini akan saya amplas tanpa air ya lur, menggunakan ukuran 120. Jadi biar cepat. Kalau untuk menghalusin bisa dihalusin lagi setelah diamplas rata, dihalusin menggunakan amplas 240, lanjut ke amplas ukuran 400. Di sini memang kita amplas tanpa air ya lur, untuk menghindari meresapnya air ke dempul yang mengakibatkan pulau. Setelah pengamplasan rata, kita epoksi lagi menggunakan PU Premier Surfacer yang sama seperti tadi ya lur. Untuk perbandingannya juga sama. Jadi untuk dempul yang sudah kita amplas, kita epoksi lagi. Jadi untuk tahapannya yaitu epoksi, kemudian didempul, setelah itu diepoksi lagi ya lur. Kemudian kita keringkan, setelah kering kita akan amplas menggunakan amplas ukuran 1000 dan air. Untuk fungsi pengamplasan di sini yaitu untuk menghilangkan bagian yang tidak rata atau bagian yang ngulit jeruk, karena untuk epoksinya tadi kita sedikit kental. Kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000 sampai rata dan halus ya lur. Bisa dilanjut menggunakan amplas 2000 biar makin halus. Setelah beres pengamplasan kita keringkan seperti ini. Ini harus benar-benar kering. Kemudian untuk warnanya di sini saya menggunakan 480 Super Black dari Niken. Untuk perbandingan catnya yaitu 1 cat dan 1 thinner. Jadi 1:1 ya lur untuk catnya. Untuk penyemprotan warna hitam di sini saya menggunakan spray gun dengan nozzle 0,8. Saya setting dot jadi tidak terlalu lebar ya lur. Pastikan untuk medianya benar-benar kering, bersih, bebas dari minyak dan jerawat ya lur, untuk pengaplikasian warnanya biar warnanya itu menempel dengan kuat. Nah oke lur, untuk warna hitam dari Niken ini Super Black mantap ya lur, cepat menutup. Di sini saya hanya menyemprotkan sebanyak 2 lapis untuk bagian tangkinya, dan juga untuk bagian bodinya juga saya semprot sebanyak 2 lapis. Ini sudah rapat dan menutup. Untuk warna hitamnya juga bagus, pekat. Kemudian kita keringkan selama kurang lebih 1 hari dan kita akan menempel stripping atau stikernya ya lur. Seperti ini kita tempel sendiri. Untuk bagian stikernya di sini saya akan menempelkan dengan media air. Jadi biar tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam stiker, kita semprot media menggunakan air seperti ini ya lur. Untuk air bisa ditambahin sampo biar licin ataupun sabun juga bisa. Setelah kita semprot basah media, kita tempelkan stikernya, kemudian kita urut atau kita usap stikernya itu agar air yang ada di dalamnya hilang. Di sini saya menggunakan scrub dan dilapisi menggunakan kanebo ya lur. Seperti ini untuk penempelan stikernya. Setelah kita tempel semuanya, kita lepas bagian plastik yang ada di luar stiker seperti ini. Di sini untuk strippingnya akan kita clear sekalian ya lur. Jadi kita lepas dulu sebelum kita clear. Setelah kita lepas semuanya, kita akan lanjut ke proses berikutnya yaitu pengekliran. Di sini saya menggunakan Niken PU Clear MS 4100 dengan thinner slow dry reducer dengan perbandingan 41 dan thinner 10%, yaitu 4 clear, 1 hardener dan 10% thinner. Untuk clear ini memang sangat cepat kering ya lur. Untuk pengaplikasian clearnya di sini saya menggunakan spray gun dari Tegiro dengan nozzle 0,8. Untuk step pertama kita kabutin terlebih dahulu di bagian stiker dan juga bodinya. Jadi untuk pengekliran yang ada strippingnya jangan langsung tebal ya lur, nanti bisa retak untuk stikernya. Jadi kita kabut-kabut terlebih dahulu, kabut-kabut tipis seperti ini dengan jarak kurang lebih 1 jengkal. Jangan langsung glossy, pokoknya kabut saja. Kemudian jeda 10 menit kita ratakan untuk pengeklirannya di step kedua ini dengan jeda 10 menit tadi ya lur. Jadi di sini kita ratakan, sudah mulai akan terlihat glossy. Yang penting jangan langsung tebal ya lur, untuk pengeklirannya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Di sini kita ratakan terlebih dahulu di step kedua ini. Lalu kemudian kita beri jeda selama kurang lebih 10-15 menit. Kita lanjut lagi ke tahap finishing. Untuk perbandingan clear masih sama seperti tadi ya lur. Di sini pengekliran saya lakukan sebanyak 3 lapis tanpa pengamplasan, jadi langsung saja kita tembak karena biar ada efek ngulit jeruknya sedikit, biar kayak ori-orian gitu ya lur. Seperti ini hasilnya.
Kita tunggu kering. Untuk pengeringan di clear MS 4100 dari Niken ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya lur. 6 jam saja sebenarnya sudah kering sentuh, sudah bisa dipegang. Ini sekitar 5 jam dari pengekliran sudah seperti ini. Lalu kita akan diamkan selama 1 hari ya lur, untuk biar clearnya itu kering dengan sempurna. Nah oke lur, ini sudah kering dan mantap pastinya ya lur. Ini full dari Niken. Dari epoxy sampai finishing kita menggunakan produk dari Niken semua ya lur. Dan hasilnya mantap, cepat kering dan glowing pastinya. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And if quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cat. Nah oke lor, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini bekas pilok atau bekas cat repaint yang sudah numpuk-numpuk, kita remover, kita cat ulang atau kita repaint ulang menjadi seperti ini dengan warna hitam dan juga stripping yang kita clear jadi satu ya lur. Untuk produknya di sini full menggunakan cat dari Niken, dari epoxy sampai finishingnya. Nah oke lor, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita. Terima kasih dan thank you.